Gajinya nggak terlalu besar, tapi gaya hidupnya kelihatan mahal. HP-nya iPhone terbaru, motornya NMAX atau PCX alias motor gede. Liburan hampir tiap bulan, kadang bahkan tiap gajian. Padahal kalau dihitung, gajinya nggak jauh beda sama kita. Lalu muncul pertanyaan, kok bisa? Selamat datang di channel Hidup Realistis. Di channel ini kita ngobrolin kehidupan, ekonomi sehari-hari, dan bisnis tanpa ilusi cepat kaya, tanpa motivasi kosong, dan tanpa mimpi yang kelihatannya indah tapi nggak realistis dijalani. Apakah orang sekarang benar-benar lebih kaya dibandingkan orang zaman dulu? Atau sebenarnya ada sesuatu yang berubah dalam cara kita mengelola uang? Karena kalau kita perhatikan lebih dalam, ini bukan hanya soal gaya hidup. Ini adalah perubahan sistem finansial sehari-hari yang perlahan mengubah cara kita membelanjakan uang. Dan salah satu aktor terbesar dalam perubahan ini adalah pay later. Fitur yang terlihat kecil tapi efeknya sangat besar. Pay later membuat sesuatu yang mahal terasa murah, bukan karena harganya turun, tapi karena dibagi menjadi cicilan kecil-kecil. Dan disinilah perubahan perilaku mulai terjadi, tanpa kita benar-benar menyadarinya. Dulu kalau seseorang ingin beli sesuatu, dia harus memastikan uangnya ada dulu. Kalau uangnya belum ada, ya harus menunggu. Nabung dulu, ngumpulin duit dulu. Baru setelah uangnya cukup, barang itu dibeli. Proses ini membuat otak kita terbiasa dengan satu hal, yaitu menunda kesenangan. Dan kemampuan menunda kesenangan itu sebenarnya adalah pondasi kesehatan finansial. Tapi sekarang sistemnya berubah. Barangnya bisa didapat dulu, bayarnya belakangan, bahkan bisa dicicil. Dan ketika cicilan itu terlihat kecil, otak kita merasa itu aman. Padahal sebenarnya kita sedang memindahkan beban dari hari ini ke bulan depan. Masalahnya satu, bulan depan selalu datang. Dan ketika cicilan mulai menumpuk, barulah kita merasa napas keuangan mulai ngap-ngapan. Fenomena ini sangat terasa pada gaya hidup sehari-hari. Fenomena ini sangat terasa pada gaya hidup kita sekarang sehari-hari. Belanja online, perabotan, gadget, kendaraan, dan liburan. Mari kita lihat contoh yang sangat nyata. Ada orang gajinya sekitar 5 jutaan, punya cicilan motor 1,2 juta, cicilan HP 900 ribu, ada pay later buat belanja itu 500 ribu, kadang juga ada cicilan-cicilan yang lain. Tanpa kerasa, setengah gaji sudah habis, bahkan sebelum bulan itu benar-benar dimulai. Dan ini yang jarang disadari, karena dari luar hidupnya kelihatan baik-baik aja, motornya bagus, HP-nya mahal, foto liburan tuh ada dan cantik-cantik, gaya hidupnya terlihat naik. Padahal di belakang layar, ruang bernapas finansialnya sempit banget. Dan fenomena ini semakin kuat ketika kita bicara tentang liburan. Karena liburan adalah kebutuhan emosional. Orang butuh refreshing, orang butuh jeda dari rutinitas. Dulu sistemnya itu sangat sederhana. Kalau ingin liburan, kita hitung dulu biayanya. Misalnya butuh 3 juta, lalu kita mulai nabung setiap bulan. Setiap bulannya bisa nyisihin 300 ribu rupiah. Sudah kebayang, liburannya bakal terjadi 10 bulan lagi. Karena 300 ribu dikali 10 bulan itu baru kekumpul 3 juta. Nah, ini matematika yang sehat. Liburan jadi sesuatu yang spesial karena butuh waktu untuk mencapainya. Tapi di zaman sekarang sistemnya berubah. Semuanya itu di bypass, lebih instan.
karena ada fitur baru yang namanya Pay Later. Liburan gak perlu nunggu tabungan terkumpul. Liburan bisa langsung dilakukan saat itu juga. Cukup klik, pesen tiket, bayarnya nanti, dicicil setelah pulang. Dan tanpa terasa, liburan berubah dari sesuatu yang direncanakan menjadi sesuatu yang impulsif karena terasa mudah. Ketika melihat orang lain liburan di media sosial, keinginan itu langsung muncul tiba-tiba, dan paylater memberi ilusi seolah-olah kita mampu melakukannya sekarang. Padahal sebenarnya kita hanya meminjam kemampuan dari masa depan. Dan inilah perubahan besar yang sedang terjadi tanpa banyak orang benar-benar sadari. Kita mungkin adalah generasi pertama yang bisa mencicil hampir semua hal di dalam hidup kita. HP bisa dicicil, motor bisa dicicil, perabotan rumah tangga bisa dicicil, bahkan liburan yang kebutuhan tersier pun bisa dicicil. Nggak kebayangkan orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Belanja bulanan bisa dicicil, bahkan makanan pun bisa pay later. Masalahnya bukan pada pay letternya, masalahnya bukan pada cicilannya, masalahnya ada pada ilusi kemampuan. Ketika sesuatu bisa dicicil, kita merasa seolah-olah kita mampu membelinya. Padahal sebenarnya belum tentu. Kita hanya membaginya ke waktu yang lebih panjang. Dan ketika terlalu banyak cicilan, ruang bernapas finansial mulai mengecil. Tabungan sulit tumbuh, dana darurat gak pernah benar-benar jadi terkumpul. Ironisnya, semakin banyak cicilan, semakin kelihatan mampu, semakin kelihatan kaya, semakin kelihatan gaya hidupnya naik kelas. Karena gaya hidupnya kelihatan mahal banget. Padahal yang terjadi sebenarnya itu sebaliknya. Keuangannya makin rapuh. Pay later gak buat orang kaya kelihatan kaya, tapi pay later ngebuat orang biasa kelihatan kaya. Masalahnya satu, tagihannya tetap datang di dunia nyata. Inilah kenapa banyak orang ngerasa gajinya selalu kurang. Bukan karena gajinya terlalu kecil, tapi karena gaya hidupnya udah meminjam masa depan lewat cicilan yang terasa kecil tapi terus bertambah tiap bulan. Dan disinilah kita perlu kembali jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar mampu? Atau kita hanya sedang terlihat mampu? Karena sistem cicilan membuat semuanya terasa ringan. Kalau jawabannya yang kedua, mungkin sudah waktunya kita memperlambat. Bukan berhenti menikmati hidup, tapi kembali mengatur ritmenya. Karena tujuan finansial bukan terlihat kaya, tapi benar-benar stabil dan kaya. Dan stabil itu seringkali terlihat sederhana, tapi jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Kalau pembahasan seperti ini bikin kamu melihat realita ekonomi dari sudut pandang yang berbeda, kamu bisa subscribe channel Hidup Realistis dan aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya dan bye!